Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu kita kelas SMP, dalam pengukuran sudut kita menggunakan busur dengan satuan derajat. Tapi untuk sekarang kita akan belajar pengukuran sudut menggunakan satuan radian. Dalam satuan radian ini terdapat dua rumus, yaitu 1 radian itu rumusnya 180 per 180 derajat per pi. Ini digunakan untuk kita mencari berapa besar derajat sudut ini. Misalnya contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, kita akan membuktikan pi per 6 radian ini berapa derajat. Jadi pi per 6 rad itu berapa derajat? Caranya pi per 6 kita kalikan dengan rumus ini, yaitu 180 derajat per pi. 180 derajat per pi. Pi kita bagi dengan pi, dan 180 derajat kita bagi dengan 6, yaitu 30 derajat. Jadi pi per 6 radian sama dengan 30 derajat. Lalu untuk soal yang nomor 2, misal kita akan membuktikan pi per 2 radian berapa derajat. Pi per 2 radian itu pi per 2 kita kalikan dengan rumusnya, yaitu 180 derajat per pi. 180 derajat per pi. Tetap caranya pi kita bagi dengan pi, 180 derajat kita bagi dengan 2, yaitu 90 derajat. Jadi pi per 2 radian sama dengan 90 derajat. Untuk rumus yang kedua, itu sekarang kita balik. Yang tadi kan kita nyari untuk besar derajatnya, tapi sekarang kita nyari berapa radian jika diketahui sudut dalam satuan derajat. Jadi 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Ini rumus yang kedua. Contohnya seperti ini. Misal ada soal 180 derajat itu berapa radian. Jadi 180 derajat dikali, tetap dikali dengan rumusnya, yaitu pi per 180. Pi per 180. Jadi ini kita bagi 180, kita bagi dengan 180, yaitu 1 dikali pi sama dengan pi rad. Jadi 180 derajat sama dengan pi rad. Nomor 4, misal kita akan membuktikan sudut 60 derajat. 60 derajat itu berapa radian? Kita kan belum tahu. Jadi kita hitung dulu menggunakan rumus yang kedua, yaitu 60 derajat dikali pi per 180. 60 kita bagi dengan 180. 60 bagi 60 yaitu 1. 180 dibagi 60 adalah 3. Jadi 60 derajat sama dengan berapa radian? 60 derajat adalah pi per 3 radian. Jadi dari pengukuran sudut ini kita mendapatkan dua rumus, yaitu rumus yang pertama, 1 radian itu berapa derajat. Ini untuk contoh nomor 1 dan nomor 2. Diketahui radiannya dan dicari berapa besar sudutnya. Lalu rumus yang kedua, yaitu 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Jika diketahui sudutnya, besar sudutnya dalam derajat, kita disuruh mencari berapa radian menggunakan rumus yang kedua. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.
Ini adalah ada gambar segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A dan ada sudut alfa di B. Perbandingan trigonometrinya. Sekarang kita tulis dulu, misalnya sin. Untuk mencari sin alfa, karena ini sin alfa ya. Untuk mencari sin kita menggunakan rumus, yaitu depan per miring. Depan dari sudut alfa. Ini kan sudut alfanya. Depan dari sudut alfanya adalah AC. AC ini kita misalkan 3. Jadi ini kita lanjut lagi. Sin alfa yaitu dengan rumus depan per miring. Kita sepakati dulu, depan itu merupakan depan dari sudutnya. Sudutnya ini adalah sudut alfa. Depan dari sudut alfa adalah garis AC. Jadi ini kita misalkan depan, atau kita singkat de. Lalu per miring. Miring adalah yang garis miringnya. Terus sekarang cos alfa yaitu samping per miring. Tadi kan kita sudah sepakati depan yaitu depan sudut alfa dan miringnya adalah ini. Selanjutnya adalah samping. Samping adalah samping dari sudut alfa itu sendiri. Ini kan sudutnya, sampingnya berarti adalah garis AB. Jadi ini kita misalkan samping. Setelah sin alfa, cos alfa, selanjutnya adalah tan alfa. Tan alfa itu merupakan depan per samping. Jadi depan per samping. Untuk lebih mudah menghafalnya, kita bisa membuat singkatan, yaitu sin alfa itu rumusnya demi atau depan per miring, cos alfa itu sami, samping per miring, dan tan alfa adalah desa, depan per samping. Kita gunakan agar kita lebih mudah dalam menghafalnya. Sin alfa itu demi, cos alfa adalah sami, dan tan adalah desa. Setelah itu kita akan masuk ke contoh soal terlebih dahulu. Kita buat panjang AC itu misalkan 3 cm dan AP adalah 4 cm. Kita cari sin alfanya dulu. Sin alfa, sini ya, contoh. Sin alfa itu adalah demi atau depan per miring. Depan dari sudut alfa adalah 3 cm per miringnya. Miringnya karena belum diketahui, kita mencari miring dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, 3 kuadrat adalah 9. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi sekarang kita tahu BC, panjang BC adalah 5 cm. Jadi sin alfa sama dengan demi, yaitu depan per miring. Depan dari sudut alfa per miringnya adalah 5. Yang nomor 2, cos. Cos alfa. Cos adalah sami. Jadi samping per miring. Samping dari sudut alfanya berapa? 4 per miringnya 5. Selanjutnya adalah tan. Untuk tan adalah desa, depan per samping. Depannya berapa? Depannya adalah 3 per sampingnya adalah 4.
Jadi sekarang kita mudah untuk mencari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa menggunakan rumus ini. Selain sin, cos, dan tan, itu kita juga ada rumus kosek, sek, dan kotan. Ini adalah berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena misalnya ini kosek. Kosek adalah 1 per sin. Jadi sin alfa itu pasangannya kosekan alfa. Jadi untuk mencari kosek adalah 1 per sin. Sin tadi rumusnya adalah demi, depan per miring. Jadi 1 dibagi depan per miring sama dengan miring per depan. Lalu yang kedua, cos alfa yaitu pasangannya sekan. Sek adalah 1 per cos. Cos tadi rumusnya samping per miring. Jadi 1 per sami sama dengan mi per sa atau miring per samping. Yang ketiga, tan adalah desa. Kalau kotan itu 1 per tan. Jadi 1 per desa sama dengan sa per de atau samping per depan. Sekarang kita langsung ke contoh. Yang pertama kita mencari kosek dulu. Kosek alfa sama dengan rumusnya, jangan lupa mi per de atau miring per depan. Jadi miringnya berapa? Miringnya adalah 5 per depannya berapa? Depan dari sudut alfa. Depan dari sudut alfa adalah 3. Jadi kosek alfa adalah 5 per 3. Yang nomor 2, alfa, sekan alfa sama dengan mi per sa. Miringnya 5 per sa. Sa tadi adalah samping. Samping dari sudut alfa adalah 4. Jadi sekan alfa adalah 5 per 4. Yang nomor 3, kotan. Kotan itu sama dengan sa per d. Jadi samping per depan. Sampingnya adalah 4 per 3. Jadi kotan alfa adalah samping per depan yaitu 4 per 3.